Jala Bangku. Dua pemain keturunan yang sedang jalani proses naturalisasi yakni Calvin Verdong dan juga John Sreven kemungkinan diperuntukkan untuk dua timnas yang berbeda. Proses naturalisasi dua pemain keturunan tersebut yakni Calvin Verdong dan juga John Sreven dikabarkan sudah sampai di DPR RI. Calvin Verdong diupayakan agar bisa secepat mungkin membela timnas Indonesia senior untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan juga Filipina. Satu lagi yang masih ditunggu adalah status eligible dari Martin Paes untuk bisa membela timnas Indonesia karena sebelumnya dia sudah disumpah warga negara Indonesia. Sedangkan John Sreven kemungkinan besar disiapkan untuk membela timnas U20 Indonesia di Thailand Cup 2024. Seperti diketahui, U20 Indonesia sudah memulai melakukan pemanggilan untuk persiapan Thailand Cup 2024. Indra Safri juga sudah mengucapkan bila John Sreven bakal dimainkan di timnas U20 Indonesia. Kan memang untuk U20, usianya kelahiran 2005. Memang kemarin sudah datang, sudah tes kesehatan, tinggal menunggu prosesnya rampung. Ucap Indra Safri kepada awak media, seusai latihan timnas U20 Indonesia di lapangan Senayan Jakarta Pusat Jumat 3 Mei 2024. Sementara itu skuad timnas Indonesia senior masih terdiri dari 22 pemain. Calvin Verdong dan juga Martin Paes jadi dua pemain yang paling mungkin melengkapi skuad Garuda untuk lawan Irak dan juga Filipina. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Sumarji soal rencana hanya ada 24 pemain timnas Indonesia pada pemanggilan kali ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong apakah pusing jarak Piala AFF 2024 dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hanya 5 hari? Sekedar diketahui, timnas Indonesia akan ambil bagian di Piala AFF 2024 yang dilangsungkan pada tanggal 23 November hingga 21 Desember 2024. Dalam drawing yang dilakukan pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin, skuad Garuda berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar dan juga Laos. Namun beberapa hari sebelum turun di Piala AFF 2024, timnas Indonesia bisa saja harus mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tercatat, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar pada FIFA Matchday November 2024 ini. Laga-laga bakal digelar pada tanggal 14 dan 19 November 2024. Dan hal itu berarti jarak antara matchday kedua babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada tanggal 19 November 2024 hanya 5 hari dari laga pembuka grup B Piala AFF 2024. Yuk, meskipun begitu, Sintayong sejatinya tak perlu pusing. Sebab secara persiapan, timnas Indonesia justru lebih siap karena sudah berlatih sejak akhir Oktober atau awal November 2024. Hal yang berbeda mungkin hanya komposisi pemainnya saja. Presiden FIFA Gianni Infantino pernah berjanji memasukkan turnamen Piala AFF ke dalam agenda FIFA. Lalu, apakah janji itu bakal direalisasikan Gianni Infantino di Piala AFF 2024 sekaligus membantu timnas Indonesia meraih gelar di ajang ini untuk pertama kalinya? Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen resmi. Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang, kata Gianni Infantino mengutip dari Zing News. Dengan populasi lebih dari 650 juta orang, masyarakat di kawasan ini semuanya sangat menyukai sepak bola. Selain itu, dalam 3 tahun terakhir, negara-negara Asia Tenggara semuanya tertarik dengan sepak bola, mencapai hasil yang baik di sepak bola pria dan wanita, lanjut Gianni Infantino. Di samping itu, dalam kondisi normal alias full squad, timnas Indonesia diprediksi dapat mengalahkan lawan-lawannya sehingga keluar sebagai juara Piala AFF 2024. Namun di Piala AFF 24, timnas Indonesia tak bisa memanggil para pemainnya yang merumput di luar negeri. Jika Piala AFF resmi masuk ke dalam kalender FIFA, timnas Indonesia jelas diuntungkan. Sebab Sintayong secara leluasa dapat memanggil para pemain andalannya yang merumput di luar negeri, macam Ceetses, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan juga yang lain-lain. Jadi apakah FIFA bakal membuat gebrakan demi memuluskan jalan timnas Indonesia juara Piala AFF 2024 sekaligus merengkuh trofi pertama di ajang ini? Ya, kita tunggu saja. Sesuai jadwal, pelatih timnas Indonesia Sintayong akan memulai pemusatan latihan atau TC jelang melawan Irak dan juga Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada Senin 27 Mei 2024. Sebanyak 22 pemain dipanggil, termasuk belasan pemain abroad alias pesepak bola yang merumput di luar negeri.
Shane Patinama menjadi pemain abroad pertama yang tiba di Indonesia. Nama kedua yang tiba di tanah air adalah Ragnar Oratmangun. Dilihat dari stories Instagramnya yang eksklusif, Ragnar Oratmangun sudah berjalan-jalan di tanah air. Lantas, siapakah pemain abroad ketiga yang tiba di Indonesia? Ya, apakah kiper FC Dallas Martin Paes? Nama Martin Paes memang belum dipanggil oleh Sintayong untuk laga melawan Irak dan juga Filipina. Namun Sintayong kabarnya akan memanggil 2 pemain tambahan, bukan tak mungkin 2 pemain itu adalah Martin Paes dan juga Calvin Verdong. Sementara itu di stories Instagramnya Martin Paes men-share foto berada di dalam pesawat. Ya, apakah kiper 25 tahun tersebut terbang ke Indonesia? Dan jawabannya peluang itu ada, namun kansnya kecil. Kemungkinan besar Martin Paes dalam perjalanan ke St. Petersburg, Florida, Amerika Serikat. Sebab pada Kamis 23 Mei 2024 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, FC Dallas dijadwalkan tandang ke markas Tampa Bay Rowdies di lanjutan US Open Cup 2 2024. FC Dallas ditempa jadwal padat hingga 2 Juni 2024, dari 23 Mei hingga 2 Juni 2024, atau hanya dalam kurun 11 hari FC Dallas dapat melakoni 4 pertandingan. Satu harapannya seluruh pemain terbaik timnas Indonesia dapat bergabung, sebab timnas Indonesia membutuhkan hasil maksimal kontra Irak dan juga Filipina demi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2027 serta mendongkrak ranking FIFA. Wakil Presiden VFF Trang Anh Tu mengatakan mayoritas masyarakat Vietnam tak mau tim nasionalnya satu grup dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Penyebabnya tentu karena dalam 3 pertemuan terakhir Vietnam selalu kalah dari timnas Indonesia. Sekedar diketahui dalam drawing Piala AFF 2024 yang dilangsungkan Selasa 21 Mei 2024 siang waktu Indonesia Barat, Vietnam tergabung di grup B bersama timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Timnas Indonesia dan juga Vietnam seperti berjodoh. Vietnam lagi-lagi harus bersua timnas Indonesia. Meskipun masyarakat Vietnam khawatir, Tran Anh Tu tetap optimistis. Yakni optimistis Vietnam bisa menyulitkan timnas Indonesia. Terlebih laga Vietnam versus timnas Indonesia di fase grup digelar di kandang sendiri, sehingga peluang Golden Star Warriors untuk memenangkan pertandingan lebih terbuka. Secara psikologi banyak yang tak mau Vietnam satu grup dengan timnas Indonesia. Namun bagi saya semuanya sama saja. Entah di grup kami ada Indonesia atau tidak, target awal kami tetap satu, yakni lolos ke semifinal, kata Trang Anh Tu, sumber dari Soha. Menarik menanti jalannya turnamen Piala AFF 2024. Apakah Sintayong berhasil mengantarkan trofi Piala AFF perdana bagi timnas Indonesia? Patut untuk dinantikan. Media asal Vietnam Znews menyebut timnas Indonesia bakal menurunkan pemain lapis kedua di Piala AFF 2024. Sebab para pemain utama yang dalam beberapa laga terakhir memperkuat timnas Indonesia, diprediksi Znews akan sulit untuk dipanggil, yakni untuk bermain di turnamen yang kini disebut dengan Asian Championship tersebut. Seperti yang diketahui, Piala AFF atau Asian Championship saat ini masih belum masuk kalender FIFA. Dan hal itu membuat setiap klub berhak untuk tak melepas pemain yang dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong ke Piala AFF 2024. Berbeda cerita dengan para pemain Liga 1 yang mungkin saja bisa diatur jadwalnya oleh PSSI. Sehingga ketika Piala AFF 2024 berlangsung, kompetisi Liga Indonesia tersebut bisa diliburkan dan Sintayong pun bisa memaksimalkan para pemain lokal. Karena alasan itulah Znews menilai bahwa timnas Indonesia tidak akan menurunkan pemain utama mereka seperti Justin Hubner, Iver Jenner, Jay Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Nathan Chuaon, Marcelino Ferdinand, dan juga para pemain yang berkarir di luar negeri lainnya. Timnas Indonesia kemungkinan besar tidak memiliki kekuatan terbaik lantaran Piala AFF tak masuk dalam kalender FIFA. Karena itu, klub bisa saja menolak melepas pemainnya untuk membela timnas Indonesia. Bunyi keterangan Znews dikutip pada Rabu 22 Mei 2024. Dan tentunya Znews merasa hal tersebut bisa menguntungkan timnas Vietnam, sebab Vietnam dipastikan satu grup dengan timnas Indonesia. Media Vietnam menyoroti pelatih timnas Indonesia Sintayong seusai mengetahui hasil drawing ASEAN Cup 2024. Hasil dari drawing ASEAN Cup 2024 Selasa 21 Mei 2024, timnas Indonesia memang dipastikan satu grup dengan Vietnam. Setelah hasil drawing ini keluar, banyak pihak yang menyoroti timnas Indonesia yang akan kembali bertemu dengan Vietnam. Hal ini karena dalam 3 pertemuan beruntun Vietnam selalu menelan kekalahan dari timnas Indonesia. Saat mengetahui Indonesia kembali satu grup dengan Vietnam, juru taktik asal Korea Selatan itu dikabarkan hanya tertawa. Dan hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumerji saat ditanya respon Sintayong setelah melihat hasil drawing. Saat mengetahui satu grup dengan Vietnam,
Dia hanya tertawa, ujar Sumarji, sumber Soha, Rabu 22 Mei 2024. Sementara itu, media Vietnam mengatakan bahwa mereka berada dalam kepedihan saat harus berhadapan dengan timnas Indonesia lagi. Melihat situasi ini, Soha menyebut bahwa kegembiraan Sintayong merupakan kepedihan untuk Vietnam karena harus mengenang hasil buruk berhadapan dengan Scott Garuda. Kegembiraan Sintayong adalah kesedihan banyak penggemar sepak bola Vietnam, tulis Soha. Sedih kan kalau nama Indonesia disebut? Kita harus ingat 3 laga terakhir kita kalah melawan mereka. Dan puncaknya adalah kekalahan 0-3 di Maiding Stadium pada tanggal 26 Maret lalu, terang Soha. Sementara itu, walaupun saat ini timnas Indonesia disebut-sebut naik kelas, tetapi mereka tak bisa menganggap mudah lawan. Pasalnya tim seperti Vietnam pastinya memiliki dendam tersendiri. Selain itu, lawan-lawan lainnya pun tak bisa dianggap remeh. Media Malaysia @onefootball.m menyindir timnas Indonesia yang cuma naik sedikit di peringkat FIFA, tapi sudah sombong dan coba-coba menurunkan pemain pelapis di Piala AFF 2024. Komentar itu dikeluarkan karena akun @onefootball.m sebal dengan angkuhnya para netizen Indonesia di media sosial. Sejumlah pecinta sepak bola tanah air terkesan meremehkan ajang Piala AFF 2024 yang bergulir pada tanggal 23 November hingga 21 Desember 2024 tersebut. Kesan meremehkan itu muncul karena timnas Indonesia dinilai tak perlu lagi unjuk gigi di ajang Asia Tenggara, mengingat level Scott Garuda sudah menembus level Asia. Penilaian itu muncul karena timnas Indonesia berpotensi menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu di level U23, timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya perwakilan dari ASEAN yang menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Karena itulah akun @onefootball.m melemparkan sindiran. Mereka membandingkan timnas Indonesia dengan Vietnam dan juga Thailand. Vietnam pernah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan hampir juara Piala Asia U23. Begitu juga Thailand. Pernah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan lolos semifinal Piala Asia. Namun mereka tetap tenang dan menurunkan skuad utama di Piala AFF. Bukan baru naik sedikit tapi sombong dan menyebut Piala AFF sebagai Piala Ciki. Padahal trofinya saja belum ada, tulis akun @onefootball.m. Sekarang harapannya adalah prestasi timnas Indonesia terus meroket. Bukan hanya berjaya di level Asia Tenggara saja, timnas Indonesia diharapkan dapat mengintip persaingan di percaturan papan atas sepak bola Asia. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.